Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anakku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran Budaya Melayu Riau, yang mana pada saat ini kita sudah masuk semester 2 tahun ini. Oleh karena itu, kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang bab 5, Sungai Jantan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, setelah kita membaca bab ini, diharapkan kepada anandaku semuanya dapat menerangkan al-ihwal tentang Sungai Siak. Untuk lebih jelasnya nanti ananda bisa melihat buku cetaknya pada halaman 65. Baiklah anandaku semuanya, marilah sama-sama kita buka pelajaran kita ini dengan membacakan doa. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anandaku semuanya, masuk kita kepada materi pembelajaran. Sebelum Sungai Siak bernama Siak, nama aslinya adalah Sungai Jantan. Kata Siak asal-usulnya terdapat beberapa pendapat. Yang pertama adalah kata Siak merupakan suatu nama panggilan yang diberikan kepada orang yang menjaga masjid ataupun orang-orang alim. Kata Siak dalam anggapan masyarakat Melayu sangat bertali erat dengan agama Islam. Orang Siak ialah orang yang ahli agama Islam. Kalau seseorang hidupnya tekun beragama, dapat dikatakan sebagai orang Siak. Jika demikian, tentulah dikarenakan dahulunya daerah Siak itu merupakan daerah kerajaan Siak. Pendapat yang kedua adalah kata Siak berasal daripada nama tumbuh-tumbuhan sejenis perdu yang tumbuh di sekitar aliran Sungai Siak maupun di sekitar bekas kerajaan Siak yang bernama Siak-Siak. Oleh masyarakat setempat, tumbuh-tumbuhan itu biasa digunakan sebagai bahan obat-obatan dan wangi-wangian. Pendapat ini diperkuat jika dihubungkan dengan teori yang dikembangkan oleh Profesor Pubojoroko dan Profesor Muhammad Yamin tentang pemberian nama kerajaan ataupun raja berdasarkan nama flora fauna, seperti nama Majapahit. Nama pohon adalah nama pohonnya maja yang buahnya pahit. Nah, anandaku semuanya, sungai ini merupakan sungai yang terdalam di Indonesia dengan kedalaman sekitar 20 hingga 30 meter. Kedalaman ini membuat banyak pelabuhan kapal di sepanjang sungai yang disinggahi oleh kapal-kapal besar yang bermuatan banyak. Kapal-kapal ini masuk jauh ke dalam sungai hingga ke Pekanbaru, yaitu sekitar 200 km dari muara laut. Panjang Sungai Siak sekitar 300 km yang mengalir di 5 kabupaten kota, yaitu seperti Bengkalis, Siak, Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan yang terakhir adalah Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengarayan. Di wilayah perbatasan Pekanbaru dan Kampar, tepatnya di daerah Palas, sungai ini membelah menjadi dua, yaitu Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri. Warna air cenderung gelap seperti air teh pekat karena bersumber dari air akar kayu hutan. Sejak dahulu, Sungai Siak menjadi saksi jalur perdagangan internasional yang masih berlangsung hingga saat ini. Di sekitar jembatan Tualang Maredan, terdapat satu-satunya bukit di tepi sungai yang diyakini masyarakat setempat sebagai benteng kerajaan Melayu lama, yakni Kerajaan Gasip. Cerita mengenai Kerajaan Gasip ini masih tersimpan secara lisan di kampung-kampung sepanjang Sungai Siak.
Walaupun ada juga ditemukan kisah mengenai kerajaan Gasib di internet, itu hanya kisah yang dihubungkan dengan kisah yang ada dalam Sulalatus Salatin. Menurut cerita masyarakat bahwa kerajaan Gasib diserang oleh Aceh, namun oleh pembaca Sulalatus Salatin, cerita mengenai kerajaan Gasib diubah menjadi diserang oleh kerajaan Melaka. Pendangkalan yang terjadi di Sungai Siak adalah akibat dari banyaknya jumlah perkebunan sawit milik perusahaan ataupun pribadi. Setiap kali hujan, anak-anak sungai membawa serta lumpur menuju sungai. Adapun pencemaran sungai disebabkan oleh limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai, hingga membuat air sungai tak dapat lagi dijadikan sebagai sumber air minum, dan banyak ikan yang mengalami keracunan. Tentunya kalau ikan sudah mengalami keracunan, maka ikan pada mati. Nah, anak-anakku semuanya, inilah pembelajaran kita pada hari ini tentang budaya Melayu Riau. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.